siang sahabat Taruna. Hari ini hari yang cerah ya buat sahabat Taruna. Dan sekarang waktunya Okta punya acaranya. Acaranya podcast nih. Bareng Bapak siapa Bapak? Muhammad Kundarto. Muhammad Kundarto. Nah, kita kenalan dulu sama Bapak Muhammad Kundarto. Ini Bapak dari mana Bapak? Saya di sini dari tim teknis Proklim. Tugasnya untuk verifikasi, Mbak. Verifikasi calon lokasi Proklim Lestari. Proklim Lestari ya. Untuk Desa Pokdarwis ya, Pokdarwis Jakarta. Iya, desa apa ya? RW 04 Kelurahan Karang Taruna. RW 04 Kelurahan Karang Taruna. Makanya kita datang 2 hari ini dari pagi sampai sore, besok datang lagi. Intinya kita ingin melihat aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat, ya, aksi lingkungan, pelestariannya seperti apa dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang di sini ya Pak. Terus aksi adaptasi, aksi mitigasi, juga bagaimana persiapan warga di sini, sejauh mana sudah membina dari desa-desa yang ada untuk, karena kan kalau calon lestari itu Pak, itu butuh 10 desa atau dusun RW yang dibina. Salah satu syaratnya itu dari 6 syarat yang lain gitu. Makanya tadi ada wawancara testimoni dari desa-desa binaan itu. Kalau boleh tahu nih Pak, ini kan 2 hari nih. Ini kan baru hari pertama nih, kesannya seperti apa nih dari Jakarta ini? Ya, saya datang ke sini, ini ya kaget terus terang kalau boleh bicara kesan, kayak tidak di Kalimantan gitu. Jadi suasananya itu kayak di Jawa. Di Jawa. Ya, di Jawa, masyarakatnya itu ya karakternya itu kan mencintai pekarangannya Pak ya. Pekarangan, banyak tanaman hias. Kalau di Jawa sana ditanduri kembang. Kembang itu maknanya tanaman hias gitu. Nah, mungkin ke depan kalau tanaman hias sudah luar biasa nih, warna-warni membuat kayak cahaya alami ya Pak. Tapi untuk kedepannya ya kita usulkan untuk ada tanaman produktif lain, tanaman buah, tabu lampot, atau tanaman sayuran, tanaman obat gitu ya. Misalnya panjang jalan kasih serai wangi kan bagus Pak, serai wangi, jeruk, mangga, jambu. Jadi kedepannya harapannya ya dari RW sini Mbak itu bisa jadi ikon. Nah, apalagi ini kan sudah jadi tujuan wisata kan. Jadi mereka akan tahu, oh kalau ke RW sana, kalau wisata sana nanti petik apa gitu. Petik mangga kah, petik kelengkeng kah, dan sebagainya. Ini tapi tanamannya sebaiknya diseragamkan. Paling banyak 3 tanaman lah. Karena kalau tanamannya macam-macam nanti nggak bisa jadi produksi. Nanti bingung orang jadinya, malah apa nih ikonnya nih gitu. Ya, jadi bingung. Kita harus nanam apa nih gitu kan. Makanya nanti sepakati Pak, jadi rapat kelompok ini, oh ya kita sepakat Jambu kristal barangkali. Jambu kristal setiap halaman rumah 2 batang misalnya. Nah kalau yang nanam ada 100 rumah, bayangin tuh produksinya bisa tiap hari, ya kan? Setiap hari kita bisa panen jambu kristal, dan itu nanti bisa jadi rupiah. Bahkan produk turunannya nanti bisa asinan jambu, jus jambu, ya, atau mungkin petik jambu dan sebagainya. Dan juga mungkin tanaman buah yang lain. Karena sekarang kan jus itu ada nilai tambah lagi Pak ya berarti ya? Iya, sekarang kan jus itu suka aneh-aneh Pak. Jadi kadang-kadang nanas dengan seledri, ya kan? Ya kan? Mangga dengan wortel, atau mungkin jambu dengan wortel, ya, atau dengan tomat. Siapa tahu itu akan jadi nilai yang bagus. Gitu, Mbak. Nah, ini Pak kan tadi katanya yang dibina itu ada 10 dusun kayak gitu kan? 10 desa, 10 desa, dusun kayak gitu. Nah, misalkan pengen daftar nih, pengen ikut juga nih kayak gimana? Ada syarat tertentu nggak? Oh iya, sebenarnya Proklim ini itu pendaftaran siapapun boleh. Jadi dari masyarakat langsung daftar bisa, lewat dinas lingkungan hidup bisa, lewat perusahaan bisa, lewat perorangan juga bisa. Nah Proklim ini sebenarnya kan daftar itu jangan dibayangkan nanti kalau daftar dapat apa, enggak. Proklim ini lebih cocok sebagai sebuah media silaturahmi nasional di bidang lingkungan, gitu. Karena nanti ketika kita kenalan nih ya, saya kesini tukar-tukaran nomor WA, tiap hari nanti kita akan berbagi cerita. Ibu-ibu akan cerita, Pak kami nanam kangkung nih Pak, siapa nen? Itu jadi cerita.
Bapak-bapak, oh ya Pak, ini tanaman mangganya, tanaman jambunya sudah kita tanam, awalannya kita 50 batang misalnya. Terus, oh ya Pak, ini kemarin ada tambahan dari bank 10 batang lagi Pak. Jadi cerita-cerita, iya, pengembangan terus itu lebih banyak ya imaterial. Jangan dibayangkan nanti, wah kalau gabung nanti dapat dana enggak. Tapi ini gimana caranya supaya kita produktif ya Pak ya, produktif untuk menghasilkan uang sendiri kayak gitu. Betul. Juga. Betul. Dan apa ya, tantangan di awal yang paling berat itu adalah membangun komitmen dari warga. Itu yang susah. Makanya di awal tuh Pak Harjono ini di awal mungkin jadi kayak orang gila tuh. Memulai itu mungkin beliau sendiri setahun, nanti ikut tetangganya 2 orang, lalu setelah 3 tahun mungkin baru 10 orang. Nah, jadi nggak gampang. Dan satu ciri yang saya amati masyarakat di desa terutama baru mau meniru itu kalau keuntungannya sudah terlihat. Iya, benar Pak. Jadi kalau Pak Harjono lagi nanam bibit jambu kristal, nggak akan ditiru Pak. Tapi kalau jambu kristalnya sudah berbuah, bahkan melayani pengiriman luar kota karena laku keras mahal, orang-orang akan berbondong-bondong untuk menanam. Itu keuntungan yang setelah ada nilai ekonominya baru masyarakat akan terpancing. Intinya ini berarti kesadaran masyarakatnya sendiri ya Pak ya, kesadaran masyarakat sendiri. Dan juga ini kan terkadang ya Pak ya, ada orang tuh yang egois, oh aku pengennya ini kayak gitu tapi nggak mau berbagi kayak gitu, jadinya disimpan sendiri, jadinya nggak ada kompaknya sama sekali itu. Gimana tuh Pak? Di setiap tempat ada, bahkan mungkin dominan begitu. Jadi mungkin malah 60-70% orang itu tidak mendukung. Tapi kita jangan sampai emosi, jangan sampai patah hati, karena penggerak pejuang itu kan hubungannya vertikal dengan Tuhan ya. Dia sudah berbuat itu nggak butuh apresiasi yang lain-lain, pokoknya dengan Tuhan. Nah setelah bergerak itu nanti ada hasil, nanti merangkak, apalagi kalau sudah ada apresiasi dari tempat lain, biasanya nanti bisa jadi 70-80% orang bergerak semua. Nah harapan saya ini di RW berapa Pak? 04 Kelurahan Karang Taruna ini bisa menjadi cikal bakal program, semoga nanti bisa masuk program Lestari dan bisa mereplikasi ke lokasi-lokasi yang lain, sehingga harapannya semua masyarakat itu peduli pada lingkungannya, makin baik, makin lestari, makin asri, dan juga secara manfaat ekonomi sosial juga makin meningkat gitu, sehingga semuanya nanti untung, alam pun terjaga. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih ya Bapak Muhammad Kundarto ya. Oke, buat sahabat Taruna, itu tadi podcast sama Bapak Muhammad Kundarto ya tentang proklim alam nih. Bagus banget untuk memotivasi kita supaya menjaga kelestarian alam dan lain-lain juga nih. Oke deh, kalau gitu Okta pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.